Halo sobat-sobat, setelah sebelumnya kita membahas mengenai kartel dan gembong-gembongnya, kisah kali ini sedikit berbeda dan kisahnya datang dari negara Amerika Latin lainnya, Brazil. Negara yang terkenal dengan tarian sambanya itu menggelar perayaan karnaval terbesar pada Februari 2023. Namun, sebelum karnaval itu berakhir, terjadi bencana alam di Brasil yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Seperti apa pelaksanaan karnaval tersebut? Dan apakah ada hubungannya karnaval tersebut dengan bencana alam yang terjadi? Langsung saja simak kisahnya berikut ini. Tidak hanya terkenal dengan tempat wisatanya yang indah, Brazil juga memiliki budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Salah satu budaya yang paling terkenal adalah karnavalnya. Karnaval merupakan acara Katolik yang berakar dari tradisi Eropa. Awalnya, karnaval adalah festival makanan dan pesta bersama yang diadakan pada hari-hari terakhir sebelum hari Prapaskah. Pasalnya, selama masa Prapaskah, orang yang beragama Katolik dan Kristen akan berpuasa selama 6 minggu, serta tidak akan ada acara perayaan di waktu-waktu tersebut. Maka dari itu, ada beberapa orang yang mengatakan bahwa kata karnaval berasal dari bahasa Latin, carna vale, yang berarti perpisahan dengan daging. Setiap tahunnya, karnaval jatuh pada tanggal yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh perayaannya yang harus disesuaikan dengan kalender Katolik. Karena tanggal Prapaskah berubah setiap tahun, maka tanggal karnaval pun akan ikut berubah. Biasanya, karnaval diadakan sekitar bulan Februari hingga Maret. Pada tahun 2023 ini, perayaan karnaval digelar di Rio de Janeiro dan São Paulo, Brazil pada Jumat 17 hingga 21 Februari. Karnaval São Paulo merupakan salah satu perayaan karnaval terbaik di negara tersebut yang akan menampilkan parade samba. Selain itu, dalam karnaval São Paulo itu terdapat pesta-pesta yang paling eksklusif yang diperuntukkan bagi kaum elit Brasil saja, dengan berisikan sejumlah kegiatan yang sangat bebas. Perayaan tahun 2023 ini layak mendapat julukan karnaval paling akbar, karena penyelenggaraannya ini memang berlangsung dengan kemegahan yang luar biasa. Kemeriahan aneka pawai kostum dan kendaraan hias yang secara spesial disajikan dalam pawai sebagai bentuk keseriusan dan antusiasme, baik pemerintah maupun masyarakat dalam menyambut perayaan ini. Tak cukup hanya sehari, karnaval ini juga dikelar beruntun beberapa hari. Persiapan perayaan dan rangkaian acara kecil penyambutannya pun terlihat sehari sebelum hari pertama karnaval digelar. Persiapan kostum hingga pesta rias mewarnainya. Tak hanya itu, sejumlah karnaval kostum satwa peliharaan domestik pun menjadi bagian dari rangkaian acara ini di hari pertama perhelatannya. Karnaval tersebut juga menghadirkan kompetisi, di mana 5.000 siswa di kota itu bersaing memperebutkan gelar juara parade dengan kendaraan hias yang memesona, musik yang menggelegar, dan ribuan penyanyi. Ada penabuh genderang dan penari dalam kostum yang terbuka, bertahtakan permata, dan ditutupi bulu. Selain mewah, perayaan yang gelar kali ini seolah-olah menjadi puncak kerinduan akan tradisi yang telah berlangsung turun-temurun tersebut. Karena situasi pandemi COVID-19 yang melanda pada tahun 2020, tradisi karnaval ini terpaksa ditiadakan. 2 tahun berturut-turut setelahnya, perayaan parade yang biasanya menjadi salah satu andalan daya tarik wisata Brazil ini pun absen. Ribuan orang berdesakan di tribun dan di jalanan. Sebagian dari mereka antusias hadir sebagai penonton. Namun, tidak sedikit pula yang turut ambil bagian dalam atraksi yang megah digelar dalam gelaran parade. Sorot lampu warna-warni dan rona wajah yang dihiasi tawa ceria berpadu dengan gerak riang tari-tarian. Aneka ritme musik samba mengiringi gerak riang tarian mereka. Situasi kemeriahan karnaval pada tahun 2023 ini hampir mirip seperti yang digambarkan dalam catatan sejarah perhelatan yang digelar tahun 1919.
Kemeriahan yang lebih megah digelar seolah-olah menjadi ajang balas dendam hingga obat kerinduan dari momentum sebelumnya yang terpaksa hilang. Karnaval ini terlihat begitu serius digelar untuk menghibur dan menciptakan kebahagiaan bersama. Apalagi setelah pandemi COVID-19 dan juga polarisasi politik pada pemilu yang menimbulkan gesekan keras pada Oktober 2022 dan berbuntut kerusuhan. Pada pelaksanaan Karnaval tahun 2023, terdapat sisi lain yang menarik perhatian dari pelaksanaan Karnaval ini. Rupanya, tema yang diambil untuk parade Karnaval adalah bernuansa satanik. Selama parade, terlihat kendaraan parade dengan simbol-simbol satanik mewarnai sepanjang Karnaval. Belum lagi, ada patung setan dengan tanduk menyeramkan terlihat di tengah-tengah parade. Sejarahnya, Karnaval nuansa satanik di Brazil pertama kali diadakan pada tahun 2017 di kota Belo Horizonte, Brazil. Acara tersebut awalnya diadakan sebagai sebuah acara yang mempromosikan budaya gotik dan metal. Namun, kemudian bergeser menjadi sebuah acara yang menampilkan ritual-ritual satanisme dan okultisme yang kontroversial. Acara tersebut diadakan oleh sekelompok orang yang menamakan diri mereka Coletivo Satanic Panic, yang terdiri dari para penggemar musik metal dan gotik serta praktisi okultisme dan satanisme. Kelompok ini memiliki visi untuk menciptakan sebuah acara karnaval yang alternatif dan radikal, yang menggabungkan kebudayaan Brazil dengan simbolisme satanisme dan okultisme. Pada Karnaval tahun 2023 ini, nuansa dan tema satanik ini semakin terlihat. Selama karnival, peserta acara mengenakan kostum-kostum gotik dan metal yang mencolok dan menyeramkan. Mereka juga membawa atribut-atribut okultisme seperti tongkat, pentagram, dan buku sihir, serta juga menampilkan ritual-ritual satanisme dan okultisme seperti misa hitam, pembacaan mantra, dan pengorbanan hewan. Sebenarnya, karnaval bertema satanik ini menjadi sangat kontroversial karena menggabungkan simbolisme satanisme dan okultisme dengan kebudayaan Brazil yang kaya dan beragam. Banyak orang yang menganggap acara tersebut sebagai sebuah penghinaan terhadap agama dan moralitas, dan menuduh kelompok Coletivo Satanic Panic sebagai penganut kepercayaan yang menyimpang. Namun, ada juga yang membela acara karnaval satanik sebagai sebuah acara seni dan ekspresi budaya yang sah, dan mereka menolak pandangan bahwa acara tersebut mengandung unsur kejahatan dan penistaan agama. Pihak-pihak yang mendukung tersebut menganggap bahwa larangan terhadap karnaval satanik merupakan bentuk diskriminasi terhadap kelompok minoritas dan mengancam kebebasan beragama. Namun, di tengah gegap gempita dan kontroversi pelaksanaan karnaval bernuansa satanik ini, ironisnya, menjelang karnaval berakhir, bencana alam melanda wilayah Brazil yang ditandai dengan adanya banjir besar dan longsor di sana. Banjir dan longsor menerjang wilayah Barra do Sahi, distrik São Sebastião, negara bagian Sao Paulo, Brazil, yang menewaskan sekitar 64 orang dengan 18 orang diantaranya merupakan anak-anak. Sebelum terjadi banjir dan longsor yang paling mematikan dalam beberapa dekade terakhir itu, Sao Paulo kerap dilanda hujan deras selama hampir 24 jam dalam satu bulan terakhir di bulan Februari. Menurut pihak berwenang, curah hujan harian terbesar yang pernah tercatat di Brazil memicu banjir dan tanah longsor yang tak jarang menyebabkan kerusakan lumayan parah. Lebih dari itu, pada saat badai mematikan pada 21 Februari 2023 itu, lebih dari 2.400 orang mengungsi akibat hujan lebat yang menghanyutkan rumah-rumah, jalan, klinik, dan sejumlah infrastruktur lainnya. Sementara yang diberitakan oleh BBC News, puluhan orang dikabarkan hilang akibat badai banjir dan longsor yang sebelumnya belum sempat terjadi di Brazil. Akibat bencana tersebut, perayaan karnaval dikabarkan telah dibatalkan di sejumlah kota di Brazil, terutama di Sao Paulo yang terkenal selalu meriah perayaan karnavalnya, yang rencananya digelar hingga 22 Februari tahun 2023. Sejumlah acara karnaval dibatalkan juga di beberapa bagian dari garis pantai yang merupakan tujuan populer bagi para turis kaya yang ingin menghindari perayaan besar di pinggir jalan di kota-kota besar di Brazil.
Biasanya, festival ataupun karnaval di Brazil yang terkenal itu dilangsungkan selama 5 hari menjelang perayaan Prapaskah dan perayaan penuh warna yang sangat identik dengan Brazil. Akan tetapi, setelah bencana dan longsor menerjang Brazil, terdapat sejumlah asumsi yang menyebut bahwa banjir dan longsor di Brazil itu ada kaitannya dengan perayaan karnaval di Sao Paulo. Lantas, apa kaitan banjir dan longsor di Brazil dengan karnaval Sao Paulo? Menariknya, banyak netizen di media sosial yang menganggap bencana mematikan itu sebagai akibat dari karnaval yang diadakan. Sebab, dari video yang beredar luas di media sosial, beberapa pawai menampilkan nuansa satanik atau kostum-kostum iblis dan pemujaannya. Bencana di Brazil itu terjadi tak lama setelah karnaval satanik yang diadakan di beberapa wilayah Brazil hingga menghancurkan sebagian kota. Terlihat dalam beberapa unggahan video lainnya, dalam karnaval itu ada sejumlah patung raksasa yang menyerupai bentuk setan. Bahkan dalam video karnaval satanik yang viral, menunjukkan terdapat patung iblis raksasa diarak mengelilingi para penonton karnaval. Patung iblis yang memiliki 2 tanduk dengan 2 sayap sambil duduk diarak mengelilingi kota. Lebih dari itu, rupanya ada hal lain yang menyita perhatian dari karnaval tersebut, yakni adegan di mana setan berwarna merah membawa trisula serta menyeret sosok yang berpenampilan seperti Yesus. Setan bertanduk merah itu mengarahkan trisulanya kepada sosok yang berpenampilan seperti Yesus yang sudah jatuh terlungkup dan menyeretnya kembali. Tak hanya itu saja, adanya unsur tanduk di kepala-kepala orang-orang tersebut dan pemilihan warna merah menyala serta hitam sangat menonjolkan ciri khas iblis atau setan. Tak lama dari karnaval tersebut, muncul petaka bencana banjir dan longsor dahsyat yang mencekam hingga menewaskan puluhan orang dan merobohkan beberapa bangunan. Karnaval Sao Paulo yang direncanakan digelar hingga 22 Februari akhirnya diberhentikan dan diasumsikan menjadi pembawa petaka karena perayaannya menampilkan nuansa satanik yang menurut penilaian warganet merupakan sebuah azab dari Tuhan. Apalagi jika melihat video aslinya, banyak netizen yang sampai elus dada hingga merinding. Begitulah sepenggal kisah karnaval satanik di Brazil yang berakhir dengan kesedihan akibat bencana alam yang menimbulkan banyak korban jiwa di saat karnaval sedang berlangsung. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Silakan mau bahas fenomena apa lagi, taruh saja di bawah di kolom komentar. Terima kasih, see you on the next video, bye bye.